Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, topiknya mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur. Bersama saya, Ufa Anita Afrilia, dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Oke, mari kita mulai pembahasan hari ini. SOP memiliki banyak pengertian menurut pandangan ahli. Beberapa di antaranya ada menurut Sailendra tahun 2015 bahwa standar operasional prosedur itu merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Sedangkan menurut Cipto Atmoko pada tahun 2011, SOP sebagai suatu pedoman untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Nah, Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012 juga menjelaskan pengertian SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Nah, sudah terbayangkan? Jadi, pada intinya, SOP itu merupakan suatu alur atau cara kerja yang digunakan dalam proses penyelenggaraan suatu kegiatan sesuai peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, SOP ini juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur itu pada pasal 49 yang berisikan bahwa pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan. Standar operasional prosedur sebagaimana yang tadi sudah disampaikan itu tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan. Nah, di sini pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan itu wajib diumumkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan kepada publik melalui media cetak, melalui media elektronik, dan media lainnya. Ada yang namanya SOP Administrasi Pemerintahan yang merupakan standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah kita pelajari, administrasi pemerintahan itu adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Nah, itu dia gambaran sekilas tentang SOP. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih manfaat dibuat SOP ini? Kenapa sih penting untuk dibahas dalam setiap kegiatan, terutama dalam urusan kita administrasi pemerintahan? Nah, mengenai manfaat SOP di dalam Permen Pan RB sendiri dijelaskan pembuatan SOP bermanfaat sebagai yang pertama itu sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Kedua, itu kemudian dapat mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, itu membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Lalu yang kelima itu meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
Dan yang keenam itu untuk menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Dan yang ketujuh, itu memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Nah, setelah tahu nih gambarannya, terus manfaatnya ada hal yang harus diperhatikan nih dalam penyusunan SOP. Seperti kemudahan dan kejelasan SOP, efisiensi dan efektivitas kegiatan, lalu keselarasan SOP dengan kegiatannya, lalu ada keterukurannya dinamis, ada berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. Nah, semua itu prinsip-prinsipnya itu wajib diperhatikan dalam penyusunan SOP. Lalu dalam pelaksanaannya nih, ada juga prinsip-prinsip yang perlu digarisbawahi, seperti konsisten, komitmen, lalu ada perbaikan kelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Nah, setelah mengetahui gambarannya, manfaat, prinsip-prinsip SOP, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis SOP. Apa saja sih jenis-jenis SOP? Menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 disebutkan SOP ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, SOP itu berdasarkan sifat kegiatan yang terbagi atas SOP administratif, yaitu prosedur standar yang memiliki bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan. Lalu ada SOP teknis, yang dimana prosedur standar yang sangat rinci dan kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Nah, lalu ada juga SOP menurut cakupan dan besaran gambaran. Ada SOP makro, yang dimana itu berdasarkan cakupannya dan besarannya kegiatannya itu mencakup beberapa SOP mikro yang mencerminkan berbagai bagian dari kegiatan tersebut, atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP mikro yang membentuk serangkaian kegiatan SOP tersebut. Contohnya SOP pengelolaan surat, itu yang merupakan SOP makro dari SOP penanganan surat masuk. Lalu ada SOP mikro, itu adalah SOP yang berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya itu merupakan bagian dari sebuah SOP makro, atau SOP yang kegiatannya menjadi bagian dari kegiatan SOP makro yang lebih besar cakupannya. Contohnya seperti SOP penanganan surat masuk, SOP pemberian tanggapan. Lalu yang ketiga itu ada SOP menurut cakupan dan besaran kelengkapan, terdiri atas SOP final yang merupakan SOP berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Contohnya seperti SOP penyusunan pedoman yang merupakan SOP final dari SOP penyiapan bahan penyusunan pedoman. Itu ya. Juga ada SOP parsial yang merupakan SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya itu belum menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final, sehingga kegiatan ini masih memiliki rangkaian kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk utama lainnya, produk utama yang menjadi akhirnya. Contohnya SOP penyiapan bahan penyusunan pedoman yang merupakan bagian parsial dari SOP penyusunan pedoman. Lalu yang keempat itu mengenai SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan yang terdiri dari misalnya SOP generik ya, yang lebih umum, yang dimana SOP ini berdasarkan sifat dan muatan kegiatan ini relatif memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di SOP-kannya maupun dari tahapan kegiatan dari pelaksanaannya. Lalu ada SOP spesifik nih, yang khusus adalah SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatan ini relatif memiliki perbedaan dari kegiatan dan yang di SOP-kannya. Tahapan kegiatannya itu aktor pelaksananya dan tempat SOP tersebut diterapkan. Selanjutnya kita bahas tentang format SOP.
Secara umum, format SOP dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama itu mengenai langkah sederhana atau simple steps. Simple steps adalah bentuk SOP yang paling sederhana. SOP ini biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Nah, lalu tahapan berurutan itu atau hierarchical step ini merupakan format pengembangan dari simple step. Dalam hierarchical step ini, langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. Lalu ada grafik yang dipilih ini jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Nah, dalam format ini, proses yang panjang disebut itu dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Salah satu varian dari SOP format ini adalah SOP format annotated picture atau gambar yang diberikan keterangan, yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan. Lalu yang keempat ada diagram alir atau flowchart. Nah, flowchart ini merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak atau kompleks dan membutuhkan opsi jawaban atau alternatif jawaban seperti jawaban iya atau tidak, lengkap atau tidak, benar atau salah, dan sebagainya. Lalu berbicara mengenai format SOP administrasi pemerintahan yang dipersyaratkan dalam kebijakan reformasi birokrasi, ini memiliki format yang telah distandarkan, tidak seperti format SOP pada umumnya, yang dimana adapun format SOP administrasi pemerintahan yang dipergunakan dalam kebijakan reformasi birokrasi itu adalah sebagai berikut. Adanya format diagram alir bercabang atau branching flowchart, yang dimana format yang dipergunakan dalam SOP administrasi pemerintahan adalah format diagram alir bercabang atau branching flowchart dan tidak ada format lainnya yang dipakai. Lalu yang kedua itu menggunakan hanya 5 simbol flowchart. Simbol yang digunakan dalam SOP administrasi pemerintahan hanya terdiri dari 5 simbol, yaitu 4 simbol dasar flowchart atau basic symbol of flowchart dan 1 simbol penghubung ganti halaman of page connector. Nah, dasar penggunaan 5 simbol dalam penyusunan SOP administrasi pemerintahan adalah yang pertama, SOP administrasi pemerintahan itu mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu pelaksana atau jabatan dan bersifat makro maupun mikro, dan prosedur yang bersifat teknis yang detail baik yang menyangkut urusan administrasi maupun urusan teknis. Yang kedua, hanya ada 2 alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan, yaitu kegiatan eksekusi atau proses dan pengambilan keputusan atau decision. Yang ketiga, simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan bersifat umum, tidak rinci dan tidak bersifat teknis. Di samping itu, kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung operasional, tidak bersifat teknikal atau technical procedures yang berlaku pada peralatan mesin gitu. Lalu penulisan kegiatan dalam prosedur itu bersifat aktif atau menggunakan kata kerja tanpa subjek. Dan dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan seperti simbol pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan, dan simbol lain sejenis. Lalu penyusunan SOP administrasi pemerintahan ini hanya diberlakukan penulisan flowchart secara vertikal. Artinya bahwa branching flowchart dituliskan secara vertikal sehingga hanya mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman atau simbol segi 5 atau off-page connector, dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung dalam satu halaman. Nah, setelah mengetahui jenis-jenisnya, kita juga harus tahu nih, ada simbol-simbol dalam SOP-nya. Seperti ada flow direction symbol, yang biasa disebut juga dengan connecting line, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Nah, pada penerapannya akan tampak seperti gambar di bawah ini.
Lalu ada terminator simbol yang merupakan simbol atau permulaan atau akhiran suatu kegiatan. Contohnya awalan atau start pada SOP di atas. Lalu ada processing simbol. Simbol ini mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi. Bentuknya kotak persegi. Simbol ini biasanya yang paling banyak diterapkan dan akan seperti berikut. Konektor simbol yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Lalu ada simbol belah ketupat atau decision, yaitu untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan. Biasanya yang mendapatkan simbol ini adalah orang yang berhak memutuskan diterima atau tidaknya laporan yang diajukan, seperti nah, dari semua simbol-simbol itu akan menghasilkan SOP yang seperti ini. Oke, itu dia materi dasar tentang SOP yang perlu dipahami. Maka kalian boleh nih mencoba untuk berlatih membuat SOP dari suatu kegiatan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.